Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Haikal Prasetya dari kelas R3W dengan NPM 2023 43501716. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perhitungan dari soal statistika kisi-kisi UAS. Nomor 1. Seorang mahasiswa teknik informatika melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien terhadap produk yang dikembangkan. Dia mengumpulkan data dari 8 pengembang sebagai berikut. Berikut adalah data-data yang dikumpulkan. Pada bagian jumlah proyek per bulan, yaitu variabel X, ada 13, 15, 12, 14, 16, 13, 15, dan 14. Kemudian pada variabel Y, tingkat kepuasan klien, ada 80, 90, 70, 85, 95, 75, 88, serta 82. Kemudian untuk perintah yang bagian A, yaitu disuruh menghitung nilai koefisien korelasi R antara jumlah proyek per bulan dan tingkat kepuasan klien. Kemudian yang bagian B, berdasarkan nilai korelasi R, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Jika ada, jelaskan apakah hubungannya positif atau negatif. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah dengan menentukan hipotesis yang digunakan. Hipotesis yang digunakan dalam contoh soal ini adalah uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan yang berarti positif. Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, atau tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Kemudian untuk mencari RXY, Anda harus mencari X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2, serta jumlah keseluruhannya. Seperti pada contohnya variabel X, tadi kita sudah dapatkan 13, 15, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian itu dijumlahkan menjadi hasilnya 112. Kemudian pada bagian Y, 80, 90, 70, dan seterusnya dijumlahkan menjadi 665. Kemudian bagian X yang kali Y, X kali Y, maaf. Itu tinggal dikalikan saja X dengan Y-nya. Seperti contohnya 1040. 1040 ini didapat dari 13 kali 80, 1040. Kemudian pada bagian keduanya 15 kali 90 sama dengan 1350 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian jika sudah dia dapatkan semua sampai 8 data, dijumlahkan semuanya sampai ke bawah. Didapat hasilnya yaitu 9383. Kemudian bagian selanjutnya yaitu X pangkat 2. Cara mencari X pangkat 2 gampang saja. Kita lihat pada kolom yang X. Pada data pertama ada 13, itu dipangkatkan 2 saja. 13 pangkat 2 atau 13 kali 13 sama dengan 169. Berikutnya 15 pangkat 2 atau 15 kali 15, didapat hasilnya 225. Seterusnya sampai ke bawah, kemudian dijumlahkan mendapat hasil 1580. Kemudian pada kolom Y pangkat 2 sama seperti X pangkat 2, tinggal melihat ke bagian kolom yang Y. Seperti contohnya 6400 itu didapat dari 80 pangkat 2 atau 80 kali 80, didapat hasilnya 6400. 90 kali 90 dapat 8100. Selanjutnya 70 kali 70 4900 sampai ke bawah seterusnya. Kemudian dijumlahkan semua hasilnya menjadi 55.743. Kemudian selanjutnya untuk mencari RXY menggunakan rumus N kali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X dipangkatkan 2, kemudian dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dipangkatkan 2. Kemudian tinggal memasukkan nomor-nomor saja yang sudah didapatkan, seperti misalnya N
N itu adalah jumlah data yang kita dapatkan adalah 8, dimasukkan nilainya 8. 8 kali sigma X kali Y. Sigma X kali Y adalah jumlah dari X kali Y, yaitu didapat 9383. Kemudian dikurang sigma X. Sigma X adalah jumlah dari X. Jumlah dari X adalah 112 dikali sigma Y, 665. Kemudian pada bawahnya penyebut akar dari 8, tadi kan N-nya 8, terus sigma X pangkat 2-nya didapat hasilnya yaitu 1580 dikurang sigma X yang dipangkatkan 2. Ingat ya, sigma X yang dipangkatkan 2, berarti sigma X itu 112, kemudian dipangkatkan 2-nya nanti. Kemudian dikali dalam kurung N sigma Y pangkat 2. N-nya 8, sigma Y pangkat 2-nya adalah 55.743. Kemudian dikurang sigma Y yang dipangkatkan 2 yaitu 665 pangkat 2. Kemudian didapat hasilnya yaitu pada bagian pembilangnya 584, kemudian pada bagian penyebut yang sudah diakarkan 597,51. Didapat hasilnya yaitu 0,98. Kemudian lanjut untuk mencari T hitung dengan rumus R akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2. Tadi kan kita sudah dapat nilai R-nya yaitu 0,98, berarti dimasukkan saja R-nya. 0,98 akar N-nya itu kan 8, dimasukkan saja 8 kurang 2 per akar 1 itu dari rumusnya dikurang R pangkat 2, 0,98 pangkat 2. Didapat hasilnya yaitu 2,40 per 0,20. Kemudian hasil akhirnya adalah 12 atau 12,06. Dari hasil pengujian diperoleh T hitung sama dengan 12,06 dari tabel distribusi T. Untuk A sama dengan 5% dan DK sama dengan N kurang 2 yaitu 8 kurang 2 sama dengan 6. Maka kalau dilihat dari tabel diperoleh nilainya 2,447. Kemudian untuk bagian yang B kita akan mencari nilai A dan nilai B. Untuk nilai A rumusnya yang sebelah kiri, kemudian yang nilai B rumusnya sebelah kanan. Didapat hasilan untuk yang A min 2,04, yang B 6,08. Kemudian pada nomor 2 ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua algoritma pencarian yang berbeda, yaitu algoritma A dan algoritma B dalam mencari solusi untuk suatu masalah optimisasi. Untuk menguji ini, peneliti tersebut mengumpulkan data waktu eksekusi dalam detik dari masing-masing algoritma. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Nah, pada bagian algoritma A, ini tipon nih kayaknya. Pada bagian algoritma A terdapat 12 jumlah data, yaitu yang pertama 17, yang kedua 19, 22, 16, 18, 15, 18, 20, 14, 16, 21, dan 20 yang terakhir. Pada algoritma bagian B sebelah kanan terdapat 12 jumlah data juga, yaitu 14, 16, 19, 13, 15, 18, 17, 20, 25, 22, 24, dan 21. Dari data di atas dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan A. Yang pertama, lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Gunakan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05 atau 5%. Asumsikan variasi yang digunakan oleh kedua kelompok sama. Kemudian pada bagian T, lakukan uji homogenitas dari kedua kelompok data dengan uji Fisher. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Bagian A dulu. Karena dua kelompok data tidak berpasangan, maka kita melakukan uji T untuk dua kelompok data dari dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Tahap yang pertama adalah menentukan tingkat signifikasinya. Karena tadi udah ada dari soal 5%, jadi dimasukkan taraf signifikasinya 5%. Kemudian pada bagian 2,
masukkan hipotesis penelitian, yaitu H0 sama dengan mu kurang dari mu1 kurang dari sama dengan mu2 sama dengan terdapat perbedaan waktu respon. Kemudian H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2 atau tidak terdapat perbedaan waktu respon. Pada yang ketiga, kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika terhitung lebih dari T-tabel, atau terima H0 jika terhitung kurang dari T-tabel. Kemudian pada tabel dibuat kolom XA kurang XA bar. Kemudian kolom selanjutnya XA kurang XA bar dipangkatkan 2, selanjutnya XB, selanjutnya lagi XB kurang XB bar, dan yang terakhir, kolom yang terakhir adalah XB dikurang XB bar dipangkatkan 2. Untuk kolom yang XA kita tinggal menyalin saja data yang sudah diberikan dari soal 17, 19, 22, 16, 18, dan seterusnya. Kemudian data-data berikut dijumlahkan dan menghasilkan angka yaitu 216. Nah, 216 ini kita bisa gunakan untuk mencari rata-rata sebuah data. Karena kita akan mencari yang A dulu, kita nyari rata-rata yang A dulu. Jadi kan hasil datanya 216 kan. Kemudian dibagi jumlah datanya ada 12. 216 dibagi 12 yaitu 18. Nah, 18 digunakan untuk membantu mencari nilai kolom selanjutnya yaitu XA dikurang XA bar. Contohnya adalah 17 kan dikurang 18 itu min 1. Kemudian pada data kedua 19 dikurang 18 1. 22 dikurang 18 itu 4. 16 dikurang 18 itu min 2, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk kolom selanjutnya gampang saja, tinggal dipangkatkan 2 kolom sebelumnya. Seperti contohnya min 1 pangkat 2 yaitu 1 pangkat 2 yaitu 1 juga. Kemudian 4 pangkat 2 atau 4 kali 4 itu 16. Min 2 pangkat 2 yaitu 4. 0 pangkat 2 yaitu 0, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian jika sudah selesai, dijumlahkan 1 tambah 1 2 tambah 16 18 tambah 4 sekian sampai ke bawah. Hasilnya ditemukan 68. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu XB, sama saja tinggal menyalin dari soal data-data yang sudah disajikan dari soal 14, 16, 19, dan seterusnya. Dijumlahkan lagi, hasilnya 224 digunakan untuk mencari rata-rata, yaitu dengan cara dibagi 12. 224 dibagi 12 yaitu 18,67. 18,67 ini digunakan untuk mencari kolom selanjutnya seperti tadi yang pada bagian data yang A. Kemudian nomor 6 yaitu menghitung varians. Kita akan menghitung varians yang A terlebih dahulu. Cara menghitungnya adalah dengan cara membagi sigma XA dikurang XA bar pangkat 2. Itu kan didapat hasilnya 68 tadi ya. 68 dibagi jumlah data dikurang 1 atau N kurang 1. Karena jumlah datanya 12, jadi 12 kurang 1 sama dengan 11. Jadinya 68 dibagi 11 sama dengan 6,18. Lakukan metode yang sama untuk data yang B. Didapat hasilnya di sini 164,68 dibagi 11 sama dengan 14,97. Kemudian pada nomor 7 yaitu kita mencari simpangan gabungan atau simpangan baku dengan rumus akar dari NA dikurang 1 dikali simpangan A ditambah NB dikurang 1 dikali simpangan B per NA tambah NB dikurang 2. Kemudian disubstitusikan nilai-nilai yang sudah didapat seperti NA kurang 1 yaitu 11, simpangan yang A itu 6,18, jadi 11 kali 6,18 ditambah
NB kurang 1 yaitu 11 lagi. Kemudian simpangan yang B yaitu 14,97. Jadi 11 kali 14,97 per NA plus NB dikurang 2 yaitu 12 tambah 12 dikurang 2. Didapat hasilnya yaitu pada bagian pembilangnya yaitu 232,65 per 22. Kemudian kita hitung dalamnya dulu. Didapat hasilnya 10,58. Kemudian tinggal diakarkan saja. Setelah diakarkan hasilnya yaitu 3,25. Kemudian tahap yang ke-8 adalah menentukan T hitung dengan cara nilai mutlak dari X A bar dikurang X B bar dibagi S gabungan yang tadi dikali akar 1 per NA ditambah 1 per NB. Kemudian tinggal disubstitusikan nilai-nilainya seperti 18 dikurang 18,67 dibagi 3,25 dikali akar 1 per 12 ditambah akar 1 per 12 sama dengan nilai yang dihasilkan yaitu 0,50 sebagai T hitungnya. Pada nomor 9 dengan A sama dengan 5% dan DB sama dengan NA tambah NB dikurang 2 yaitu 12 tambah 12 dikurang 2 sama dengan 22 diperoleh T tabel yaitu 2,074. Kesimpulannya adalah T hitung kurang dari T tabel. Jadi H0 diterima maka terdapat perbedaan waktu respon. Kemudian pada perintah yang B adalah dengan uji homogenitas data dengan metode uji Fisher. Penyelesaiannya adalah yang pertama menentukan taraf signifikansinya adalah 5%. Kemudian yang kedua adalah dengan menentukan hipotesis penelitiannya. Seperti pada yang di bawah itu. Kemudian kriteria pengujiannya terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel atau tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Kemudian pada nomor 3 sebenarnya tabel yang digunakan di sini hampir sama seperti tabel yang digunakan pada bagian yang A tadi. Hanya saja langsung dipangkatkan 2. Jadi tinggal menyalin saja sebenarnya. Seperti menghitung rata-ratanya juga sama, didapat hasilnya yaitu yang A 18, yang B 18,67. Begitu juga standar deviasinya. Standar deviasinya sama 6,18 itu yang A, kemudian yang B 14,97. Namun hanya saja di sini kita akan membulatkan standar deviasi yang terbesar yang mana untuk dijadikan acuan untuk langkah selanjutnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah keempat yaitu dengan mencari nilai F hitung. F hitung memiliki rumus yaitu varians terbesar dibagi varians terkecil. Nah, karena tadi kita menemukan varians terbesarnya adalah yang B yaitu 14,97, jadi dia ditaruh di paling atas sebagai pembilang. Jadi 14,97 per 6,18 bukan sebaliknya. Kemudian didapatkan hasil yaitu 2,42. Kemudian pada langkah kelima yaitu menentukan F tabel. Karena pembilang adalah yang besar, jadi ditaruhnya di sebelah kiri untuk nanti menentukan F tabelnya. Seperti contohnya pada di sini. NB kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 karena N-nya itu kan jumlah data 12 ya. 12 kurang 1 ya 11. Itu yang besarnya sebagai pembilang. Pokoknya varians terbesar itu sebagai pembilang. Kemudian pada penyebut itu yang terkecil. Sama saja 11, dua-duanya 11. Kemudian untuk mencari F tabel, karena tarif signifikansinya 5%, jadi 5%, 11 lagi didapat hasilnya 2,79. Kemudian pada langkah ke-6 yaitu bagian kesimpulan. Setelah kita dapatkan F hitung yaitu 2,42, F tabel sama dengan 2,79 sama dengan F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Jadi data berikut adalah homogen yang dimana tidak ada perbedaan.
sekian penjelasan kisi-kisi UAS dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.